Pardon. Assalamualaikum Pak Lazuardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ikut K3 juga, Pak Lazuardi yang ngajar, Pak. Ya. Para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan bisa ikut Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training Center yang pada siang hari ini membahas tentang pedoman SMKK berdasarkan Permen PU nomor 10 tahun 2021. Bahwa kenapa sih kok ada Permen PU 10 2021 sedangkan Permen PU 21 2019 saja penerapannya masih belum secara maksimal, itu karena ada aturan PP nomor 14 tahun 2021, Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini, saya memperkenalkan diri, saya Fardon Murdiantoro dari UKBBJ Kota Batu, dan sebagai narasumber pada siang hari ini adalah Bapak Lazuardi Nurdin. Beliau lahir di Banda Aceh. Pengalaman kerjanya 1993 di PT Raka Utama, 2013 sampai dengan sekarang sebagai komisaris di PT Sipro Indotama, 2013 sampai dengan sekarang dia sebagai manajemen representatif di PT Alkon Indo Sertifikasi. Beliau adalah ahli utama K3 Konstruksi, auditor senior SMK 3 PP 50, auditor ISO 9001, investigator kecelakaan konstruksi, asesor kompetensi BNSP. Organisasi yang digeluti oleh Bapak Lazuardi adalah Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, anggota Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR, dan beliau juga anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau memang ahli di bidang K3 konstruksi, Bapak Ibu. Jadi memang safety first, zero accident, prinsipnya gitu. Dan untuk para peserta nanti apabila bertanya, silakan raise hand. Yang diutamakan adalah yang raise hand. Di kolom chat adalah setelah yang raise hand tidak ada. Untuk waktu Pak Lazuardi, ini yang sebetulnya bisa 3 hari sampai 4 hari. Ini bagaimana Pak Lazuardi ya? Di poin-poinnya paling enggak 50 menit Pak untuk memaparkan, nanti yang 40 menit untuk diskusi tanya jawab. Demikian, silakan Pak Lazuardi. Baik, terima kasih Pak Fardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya senang sekali kembali diundang oleh Pak Muji ya untuk memberikan pemahaman tentang peraturan baru ini ya. Kata Pak Fardon, Permen 21 belum katam lagi. Udah ada keluar yang baru ini ya. Ini apalagi ini ya. Baik, waktu 2 jam yang diberikan pun saya maksimalkan. Memang kalau saya ajar ini aja satu RKK saja tadi di PU 4 jam hanya khusus bedah RKK gitu ya. Tapi ini Pak Muji judulnya pedoman SMKK. Saya kalau udah bilang pedoman SMKK semua itu masuk itu. Wah, kalau saya nanti kurang-kurangin diprotes nanti. Pak, SMKK itu kan ada RKK, ada RKPPL, ada rancangan konseptual SMKK, ada RMLLP, ada RMPK, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Seperti pesan Pak Fardon, semua harus bisa tersampaikan gitu ya. Kemudian sehingga kita bisa diskusikan. Ya, saya senang sekali. Kenapa? Karena bagi saya ini bisa memberikan pencerahan untuk kita di dalam pelaksanaan konstruksi. Baik, judulnya kita pedoman SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Tadi sekilas saya sudah dengar dari Pak Fardon bahwa kenapa harus ada Permen
1021 ada PP-nya. PP-nya nomor berapa? Nomor 14 ya. Perubahan dari apa? Dari PP 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 ya. Tadi sudah diperkenalkan saya. Nah, saya akan bahas dari PP-nya juga ya. Jadi saya tambahin aja nih. Pak Muji bilang di Permen 10, saya kasih ke PP-nya lah gitu ya. Materi udah saya kasihkan ini semua ya. Jadi saya kasih semua materinya, nanti saya akan sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. PP nomor 14 tahun 2021, kebetulan saya terlibat juga di dalam penyusunan PP ini ya. Saya straight ke pasal 84I ya. Pasal 84I jelas dikatakan setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Dia nggak bilang penyedia jasanya ada di kementerian mana, nggak dikatakan. Pokoknya semua yang pengguna dan penyedia. Kemudian dalam menerapkan SMKK, penyedia jasa nanti dibagi nanti. Ada sebagai konsultansi manajemen penyelenggaraan konstruksi atau kita sebut konsultan MK ya biasanya. Ada konsultansi konstruksi pengawasan atau kita sebut konsultan pengawas, ada pekerjaan konstruksi kontraktor, ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi kontraktor yang design and build bahasanya gitu ya. Nah, kemudian di dalam menerapkan SMKK tentunya yang paling penting adalah bagaimana mampu mengidentifikasi bahaya. Itu kata kuncinya itu. Setiap pekerjaan harus mampu mengidentifikasi bahaya, gitu ya. Yang lainnya saya lewatin saja. Nah, di sini dikatakan lagi pasal 84K. 84K di sini ada terkait dengan keselamatan keteknikan, ya. Jadi tadi kalau di SMKK itu bahwa ada 4 aspek ya penerapannya, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi Bapak Ibu, semua para PPK Pokja yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung di kegiatan Pak Muji, kalau saya tampil, saya selalu sampaikan bahwa kita tidak meninggalkan K3. Karena ada SMK 3 PP 50, gitu ya. Tapi kita lebih spesifik lagi terkait dengan konstruksi, di mana dimulai tahap perencanaan, pengkajian, itu sudah harus menerapkan yang namanya rancangan konseptual SMKK. Jadi rancangan konseptual SMKK itu mulai dari pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Sehingga di dalam perancangan, standar perancangannya pedoman teknis yang dibuat mulai tahap merancang untuk pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, pembongkaran. Jadi kalau nanti ada gedung-gedung yang mau dibongkar, ada konsultan perancangannya, ya berani membongkar supaya aman, ya, membongkar bangunan gedung secara aman. Nah itu berarti harus membuat rancangan konseptual SMKK. Nah itu garis besarnya saja saya mau sampaikan di PP, ya. Kemudian dikatakan juga bahwa di dalam pemenuhan standar keselamatan, pemenuhan standar keselamatan, kemudian keselamatan apa? Keselamatan keteknikan, ya. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting bahwa aspek teknis terkait dengan standar keselamatan yang keteknikan di dalam standar K4 itu ada yang namanya keamanan, bahwa di sinilah peran engineer. Ya, peran engineer, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di PP-nya dan di Permen baru ada disebutkan ahli keselamatan konstruksi. Nah, ini bagi Pokja ya. Bapak Ibu Pokja, ada sebut ahli keselamatan konstruksi, ya. Ahli keselamatan konstruksi secara kompetensi memang saat ini belum ada. Saat ini belum ada ahli keselamatan konstruksi, cuma sudah disiapkan. Saat ini sedang dalam tahap pembuatan SKKNI-nya. Dalam tahap pembuatan SKKNI-nya. Sehingga engineer di situ berperan nantinya, ya, di dalam memastikan standar keselamatan keteknikannya. Kemudian juga ada yang namanya penjaminan mutu dan pengendalian mutu, PMPM, ya. Nanti mana dalam pelaksanaan RKK itu harus juga memastikan bahwa PMPM itu
bidangkan. Nah, di dalam rancangan konseptual SMKK, bagi konsultan pengkajian dan perencanaan, aspek apa yang dia lakukan? Pertama, bagaimana dia melakukan kelaikan terhadap kondisi awal atau informasi awal terhadap lokasi, lingkungan secara fisik, ya, sosioekonomi, dan dampak lingkungan pada saat pekerjaan konstruksi itu mau dilakukan. Jadi konsultan pengkajian sudah siap. Hasil dari konsultan pengkajian, ya, produknya itu nanti menjadi bahan bagi konsultan perancangan. Nah, ini penting sekali, aspek-aspek itu harus dilakukan supaya nanti di dalam menetapkan bagaimana metode konstruksinya itu dari hasil kajian. Walaupun konsultan perancangan juga memeriksa kembali ke lokasi, ya. Nah, bagi konsultan perancangan, apa aspek yang harus dia pastikan di dalam rancangan konseptual SMKK-nya? Pertama, dia harus bertanggung jawab terhadap hasil rancangannya dan revisi desain. Kenapa itu harus ada? Karena di lapangan itu sering sekali konsultan pengawas mengambil alih tugas konsultan perancang. Itu bahaya, nggak boleh. Secara peraturan, secara undang-undang itu salah, gitu ya. Karena tugas perancangan ada di konsultan perancang, tugas pengawas ada di konsultan pengawas. Jadi tidak boleh kalau di lapangan, oh tidak bisa dikerjakan seperti ini, harus dilakukan revisi desain. Tugas revisi desain ada di konsultan perancangan. Saya harus sampaikan itu karena kami juga sering menemukan, ya, pada saat kami melakukan pemantauan dan evaluasi, ada pekerjaan-pekerjaan yang tanggung jawab dari konsultan perancang itu diambil alih oleh teman-teman di lapangan, ya. Tanpa sadar dia merasa punya kemampuan, dia langsung merubah. Itu nggak boleh, ya. Karena tugasnya berikutnya bagi konsultan perancang adalah bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu dikaitkan dengan bahaya. Jadi membuat metode boleh bagus, konsultan perancang metode pelaksanaan seperti ini, ya, yang akan diberikan kepada PPK, tapi juga harus bagaimana mitigasi bahayanya, ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian standar yang digunakan yang terkait dengan keselamatan konstruksi atau peraturannya. Kemudian jangan lupa biaya SMKK dan rancangan panduan pengoperasian dan pemeliharaan. Itu juga bagian dari konsultan perancangan di dalam rancangan konseptual SMKK. Oke. Dari amanat PP ini dipertegas di Permen PUPR nomor 10 tahun 2012, nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Nah, sehingga rancangan konseptual harus dilakukan, dan kemudian di sini di pasal ayat berikutnya ada ahli keselamatan kesehatan kerja atau ahli K3 konstruksi, di sini ada ahli keselamatan konstruksi, ya. Nah, ini seperti saya katakan, ahli keselamatan konstruksi memang sampai saat ini belum ada kompetensinya, ya. Sedang dibuat SKKNI-nya karena sekarang kan Bapak Ibu di Kementerian PUPR lewat LPJK kan sudah ada peraturan bahwa asosiasi profesi harus terdaftar harus registrasi ulang di Kementerian PUPR, dan nanti baru dikeluarkan bahwa asosiasi ini sudah lolos akreditasi ulang, ya. Karena banyak asosiasi profesi yang belum lolos akreditasi ulang, Bapak Ibu, ya. Tapi masih bisa beroperasi dalam masa transisi ini. Nah, kedepannya semua asosiasi profesi harus terakreditasi ulang dan setelah lolos akreditasi oleh Kementerian PUPR, kemudian diberi amanat, ya, untuk membentuk LSP. Jadi siapa yang boleh membentuk LSP? Yang boleh membentuk LSP adalah asosiasi profesi, selain asosiasi badan usaha, ya, asosiasi profesi yang sudah terakreditasi di Kementerian PUPR. Dia membentuk yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, lembaga sertifikasi profesi itu prosesnya harus melalui BNSP.
ya, harus melalui BNSP, baru setelah itu didaftarkan di LPJK. Nah, setelah dikatakan oleh LPJK dia bisa dengan skemanya, nanti diperiksa oleh LPJK, baru dia beroperasi. Nanti kalau Bapak Ibu mendapat ada sertifikat kompetensi dari LSP, nanti tentu ada lambang LPJK-nya. Artinya LSP itu sudah bisa beroperasi di LPJK di dunia konstruksi. Kalau tidak, nggak berlaku. Walaupun sudah dilisensi oleh BNSP, tapi belum bisa beroperasi di dunia konstruksi. Seperti itu, Bapak Ibu ya, lewat LSP. Nah, kami kebetulan saat ini LSP kami, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi, kami sudah diakreditasi sebagai asosiasi khusus dan bercabang, sudah punya LSP 4 tahun yang lalu, tahun kelima sekarang kami sedang daftarkan untuk diberi mandat supaya bisa beroperasi di Kementerian PUPR gitu ya. Nah, itu sekedar pengetahuan tentang nanti sertifikat kompetensi kerja yang di sini dikatakan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi gitu ya. Artinya lewat LSP. Cuman LSP-nya Bapak Ibu yang LSP yang sudah memang terregistrasi di Kementerian PUPR. Karena banyak LSP yang lainnya ya. Memang secara nasional dia memang sudah dilisensi oleh BNSP, tapi tidak bisa nanti produknya itu dia beroperasi di proyek konstruksi. Karena di situ nanti ada lambang LPJK-nya ya. Kalau yang dari BNSP kan langsung lambang Garuda, tapi belum ada nanti ke pengesahan ke LPJK. Jadi itu untuk Bapak Ibu nanti yang tahu, yang ingin nanti kalau sebagai PPK dan Pokja gitu ya. Baik, saya sekarang masuk ke sini. Masuk ke Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Kalau Bapak Ibu sudah pelajari Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 ya, itu ada 7 lampiran. Kalau dulu di Permen PU 05 itu cuma ada 3 lampiran. Di Permen PUPR nomor 10 ini ada 11 lampirannya. Wah, lebih banyak lagi. Kenapa lebih banyak? Karena begitu dikatakan penerapan SMKK, berarti dia harus menerapkan yang namanya rancangan konseptual SMKK, yang namanya rencana keselamatan konstruksi, yang namanya rencana mutu pekerjaan konstruksi, yang namanya program mutu, yang namanya RKPPL, ya, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ada lagi RMLLP, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Nah, banyak dokumen yang harus disiapkan, gitu ya. Kemudian nanti di lampiran I-nya ada laporan pelaksanaan, ada kriteria penentuan tingkat risiko, ada komponen penerapan kegiatan. Di sini salah satunya adalah audit internal. Nah, jadi dari 11 lampiran ini akan saya bahas satu-satu yang ada kaitannya dengan penerapan SMKK-nya. Nah, kita mulai dengan definisi. Saya coba mengulang lagi bahwa apa itu SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Itu yang dimaksud dengan SMKK. Sedangkan keselamatan konstruksi adalah kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan. Ya, itu yang ada di dalam keselamatan konstruksi. Ya, di mana itu gunanya untuk menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta keselamatan publik dan lingkungan. Sedangkan RKK adalah dokumen tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Itu yang dimaksud dengan RKK. Nah, program mutu, apa yang disebut dengan program mutu?
program mutu adalah rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam kontrak. Itu untuk program mutu. Nah, siapa yang membuat program mutu? Yang membuat program mutu adalah konsultan. Sedangkan rencana mutu pekerjaan konstruksi atau yang disingkat dengan RMPK adalah dokumen telahan tentang keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian serta pengendalian, baik itu sub penyedia jasa maupun pemasok yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak, ya. Sedangkan RKPPL atau Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ya adalah dokumen telahan tentang keselamatan konstruksi yang memuat rona pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ya, itu yang disebut dengan RKPPL. Kemudian rencana manajemen lalu lintas pekerjaan yang selanjutnya disebut dengan RMLLP adalah dokumen telahan tentang keselamatan konstruksi yang memuat analisis kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas. Nah, kalau petugas keselamatan konstruksi adalah petugas yang memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang diterbitkan oleh LSP. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai PPK dan Pokja, nanti kalau sudah LSP sudah akreditasi, sudah diregistrasi oleh Kementerian PUPR, LSP itu bisa nanti beroperasi sertifikatnya itu sebagai petugas keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi ya yang sudah didaftarkan di Kementerian PUPR LSP. Jadi LSP-nya banyak, LSP silakan banyak LSP. Di BNSP memang lisensinya dari situ, tapi waktu bekerja di konstruksi harus persyaratannya harus lagi terdaftar di LPJK. Ya, terdaftar lagi di LPJK, nanti sertifikatnya dikeluarkan oleh LPJK, ada lambang LPJK-nya, ya. Nah, kemudian petugas keselamatan konstruksi saat ini adalah yang dikeluarkan oleh DJBK selama belum ada sertifikat kompetensi kerja konstruksinya oleh LSP. Ya Bapak Ibu ya, kan sekarang ini sudah banyak nih BIMTEK SMKK sudah jalan dari semenjak Permen PUPR yang pertama 09, kemudian 05 ya, kemudian 21. Nah, 21 ini sudah ada tanggal masa berlakunya ya. Kalau yang dulu belum ya. Nah, bulan 12 ini yang Permen 05 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR juga nanti sudah tidak berlaku lagi sertifikatnya yang tidak ada masa berlakunya. Kalau sekarang Bapak Ibu masih berlaku ya. Nah, kalau yang dikeluarkan oleh DJBK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang sekarang ada masa berlakunya 3 tahun. Nah, nanti setelah habis sudah nggak berlaku lagi karena sudah keluar melalui LSP. Ini amanat dari peraturan ya. Sudah keluar melalui LSP. Nah, itu tidak lagi melalui Kementerian Teknis yang ada seperti sesuai dengan Permen 21 ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena masih banyak itu yang coba-coba membuat pelatihan-pelatihan kemudian keluarkan sertifikat sebagai petugas keselamatan konstruksi. Bapak Ibu pada sering teman-teman Pokja nanya ke saya, Pak Laswardi ini berlaku enggak? Ya, saya bilang baca aja di Permen 21. Kalau udah baca pasti nggak berlaku, saya bilang gitu. Karena nggak ada dasar hukumnya mereka mengeluarkan gitu ya. Nah, kalau kami di LSP sudah bisa sebenarnya mengeluarkan, tapi kami belum mengeluarkan dulu. Ya. Nah, kemudian di penerapan SMKK-nya di dalam Permen PUPR pasal 2 dikatakan bahwa penegasan dari pasal 84I di peraturan pemerintah, setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penjalanan jasa konstruksi wajib menerapkan SMKK. Nah, ini SMKK-nya dalam menerapkan SMKK, lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Nah, penerapan SMKK ada rancangan konseptual SMKK, ada RKK, ada RMPK, ada program mutu, ada RKPPL, ada RMLLP. Nah, ini semua ini nanti
kita bahas satu persatu ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan semua ini bisa kita bahas ya. Kemudian dikatakan lagi ya bahwa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, apa itu dalam pembuatan RKK, elemennya ada 5, mulai dari kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi. RKK itu ada RKK pengawasan, jadi konsultan pengawas Bapak Ibu, nanti di kerangka acuan kerja Bapak Ibu, di tugas tanggung jawab PPK, itu harus memasukkan bahwa konsultan pengawas itu produk akhirnya itu harus membuat RKK pengawasan. Ya, sampai saat ini kalau kita mengacu ke Permen 14 ya, dan sebentar lagi mungkin direvisi karena sudah keluar Perlem ya, tentang pedoman dewan standar pengadaan oleh LKPP, yang tadinya di Permen 14. Nah nanti terkait dengan RKK-nya masih kita lihat saja, kita tunggu bahwa memang konsultan pengawas membuat RKK tapi tidak masuk sebagai evaluasi teknis. Ya, dia hanya produk akhir saja. Tidak harus dievaluasi RKK pengawasannya. Namun di kerangka acuan kerja wajib dipersyaratkan, gitu ya. Termasuk RKK-nya manajemen penyelenggaraan konstruksi atau MK. Kalau pelaksana sudah pasti karena ada permennya. Nah, kemudian di pasal 15 RMPK atau program mutu dikatakan apa? Setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun PMPM. Jadi PMPM ini penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Ya. Di dalam nanti RMPK-nya ya. Jadi PMPM ini adalah pedomannya gitu ya. Kemudian nanti dibuat di dalam rencananya, rencana manajemen pekerjaan, rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. Kalau dulu Bapak Ibu sudah pernah tahu ada yang namanya RMK dulu ya, buat RMK untuk penyedia jasa. Ya dulu pengguna jasa juga wajib membuat RMP, sekarang nggak lagi gitu ya. Nah kemudian apa isi RMK? Isi RMK ada struktur organisasi, ada jadwal pelaksanaan, ada gambar, ada tahapan pekerjaan, ini sesuai dengan pelaksanaan di konstruksi. Saya tidak perlu bacakan satu persatu ini. Ya. Kemudian wajib juga menyusun PMPM dalam program mutu bagi konsultan. Jadi konsultan pengawas membuat yang namanya program mutu. Kalau kontraktor buatnya RMPK, ya Bapak Ibu ya. Yang satu buat program mutu, yang satu buat RMPK. Kemudian di pasal 18 untuk pekerjaan risiko konstruksi sedang ya wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan RKPPL. Jadi RKPPL untuk yang sedang dan besar. Yang kecil nggak perlu buat RKPPL ya. Ya, dokumen RKPPL-nya adalah bagaimana amanat dari dokumen AMDAL dan dokumen UKL UPL. Sedangkan AMDAL dan UKL UPL, Bapak Ibu ketahui bahwa itu adalah yang buat adalah pemrakarsa pekerjaan ya atau pemilik proyek lewat konsultan. Jadi bukan konsultan yang perancangan ini yang membuat ya UKL dokumen AMDAL sama UKL UPL gitu ya. Konsultan khusus memang. Nah, kemudian RKPPL juga harus dibuat laporan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Kemudian ada lagi membuat dokumen RMLLP ya. Nah, dokumen RMLLP itu terkait dengan manajemen lalu lintas. Nah, ini kalau ini wajib, kapan wajibnya? Kalau memang dipersyaratkan kalau yang ini Bapak Ibu. Ya. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu bersinggungan dengan masyarakat terkait dengan traffic manajemen lalu lintas, nggak perlu buat dokumen RMLLP ini ya. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan jalan, jembatan, nah itu wajib membuat RMLLP. Seperti itu ya. Rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke tugas tanggung jawab ya. Tugas tanggung jawab mulai dari Satker, PPK, penyedia jasa konsultan ya sampai kepada kontraktor. Unit kerja pelaksana kegiatan. Ya. Unit kerja pelaksana kegiatan atau unit kerja yang mengendalikan beberapa pekerjaan konstruksi dan melaksanakan kegiatan jasa konstruksi sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
Kalau dalam lingkup Kementerian PUPR, pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan adalah kuasa pengguna anggaran. Kenapa dibuat begini? Mungkin berbeda nanti di kementerian dan lembaga lainnya, gitu ya. Kemudian tugasnya melaksanakan penyusunan studi kelayakan, melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, pengendalian ya dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, mengkoordinasikan penerapan keselamatan konstruksi, melaksanakan pemantauan. Jadi MONEF itu adanya di Satker ya kepada PPK, kemudian melaporkan hasil MONEF-nya ya. Memfasilitasi pegawai di tempat kerja untuk menjadi ahli atau petugas di bidang keselamatan konstruksi, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, melaporkan hasil monitoring, yang paling penting Bapak Ibu di poin huruf J, Juliet ya. Di sini Bapak Ibu lihat, menetapkan risiko keselamatan konstruksi besar. Jadi yang menetapkannya bukan PPK ya Bapak Ibu ya. Yang menetapkan adalah Satker ya, di sini ya. Yang menetapkan tadi adalah dari unit kerja pelaksana kegiatan ya, satuan kerjanya ya. Jadi dia yang menetapkan tingkat risiko keselamatan besar ya. Hasil dari apa? Hasil dari konsultansi perancangan. Sedangkan untuk yang PPK ya, penanggung jawab kegiatan ya, adalah yang dalam lingkup PUPR PPK, pejabat pembuat komitmen ya. PPK itu dia tugasnya mulai dari tahap pengkajian dan perencanaan, mulai dari menetapkan lingkup pekerjaan, pengkajian ya, melakukan persetujuan pengendalian, produk pengkajian, rancangan konseptual SMKK-nya, menyetujui produk dari rancangan konseptual SMKK, mendokumentasikan, menjadi masukan dalam kerangka acuan kerja, kemudian tahap perancangan, ya, mulai dari menetapkan lingkup tanggung jawab perancang, persetujuan dan pengendalian perancangan, menyetujui hasil produk perancangan, antara lain rancangan konseptual SMKK, kan banyak itu ada engineering estimate-nya gitu ya, tapi ini kaitannya dengan rancangan konseptual SMKK-nya yang dititik beratkan. Nah, kemudian juga dalam tahap pemilihan yang mengidentifikasi bahaya keselamatan konstruksi ya. Kemudian mengidentifikasi penetapan tingkat risiko ya, dia bisa konsultasi dengan petugas atau ahli. Menetapkan jumlah ahli K3 konstruksi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada persyaratan lagi bahwa selain di dalam personil manajerial ya, selain dalam personil manajerial Bapak Ibu yang masuk di dalam persyaratan tender, ada persyaratan lagi bahwa untuk tingkat risiko keselamatan besar harus ada tambahan ahli, ya, baik itu ahli madya dan ahli muda. Kemudian ada persyaratan penambahan petugas keselamatan konstruksi dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja. Jadi perbandingan jumlah tenaga kerja. Untuk tingkat risiko keselamatan besar, 40 tenaga kerja, ya 1:40 dengan petugas. Jadi kalau ada di tingkat risiko keselamatan besar, proyek di atas nilai 100 miliar ya, kemudian ada pekerja 200 ya, di dalam tender sudah dipersyaratkan personil manajerialnya ahli madya paling sedikit pengalaman 3 tahun atau ahli utama ya. Ahli utama atau ahli madya paling sedikit pengalaman 3 tahun. Itu dalam personil manajerial. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada persyaratan tambahan di dalam pimpinan, di dalam struktur UKK-nya. Ada ahli tambahan lagi dan ada petugas. Ada tambahan lagi petugas ya. Jadi 40 pekerja harus ada 1 petugas untuk keselamatan besar ya. Nah, kemudian di tahap pemilihan menyusun dokumen kontrak, kemudian melakukan penilaian RKK, mereview terhadap RKK penawaran penyedia jasa pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak atau PAM ya, menyampaikan dokumen yang diperlukan ya, kemudian di dalam tahap pembangunan ya, menerapkan SMKK, kemudian dibahas di dalam pre-construction meeting. Ya, itu tugas tanggung jawab dari PPK Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya silakan Bapak. Ini karena
kita beri waktu sampai 10 menit lagi Pak untuk pemaparannya, karena nanti banyak yang tanya jawab. Nanti kalau ada kesempatan lagi akan ada webinar lagi Pak, kalau memang dibutuhkan. Oh, boleh. Kita berakhir boleh. karena di 15.30. Jadi ini nanti sampai 14.50 ya. untuk pemaparannya Pak. Mohon maaf Pak. Baik. Baik, nggak apa-apa. Oke, saya lewatin ini ya, tugas tanggung jawab nanti baca sendiri saja. Saya masuk saja ke teknis ya, ke teknisnya. Oke, sekarang masuk ke rancangan konseptual SMKK. Rancangan konseptual SMKK ya, tadi sudah dikatakan terkait dengan pengkajian, ini dia 4 aspek ya. Aspek lokasi, aspek lingkungan fisik, aspek sosioekonomi, aspek dampak lingkungan. Oke, jadi saya tidak perlu jelaskan ini Bapak Ibu, nanti bisa ditanya jawab. Materi sudah saya lengkapkan semua ya. Nah, kemudian ada lagi rancangan konseptual SMKK yang perancangan yang swakelola tanpa penyedia jasa. Juga ini dia isinya. Kemudian ini daftar isi untuk rancangan konseptual SMKK konsultan perancang ya, yang berkontrak. Nah, ini contohnya ada data umum ya, ada pernyataan, ini penting, pernyataan sebagai konsultan perancang. Ini saya lewatkan saja isiannya ya. Tinggal nanti Bapak Ibu pelajari, sudah saya kirim semua. Slide-nya memang banyak tuh, ada 150 slide itu Pak Pardon. Tapi nggak apa-apa. Tapi untuk pembelajaran nanti tinggal gitu. Nah, ini ada tabel format tingkat penilaian risiko. Ini penting sekali untuk menetapkan, nanti diberikan kepada PPK ya. Kemudian jumlah personil yang dibutuhkan tadi sudah saya katakan, jumlahnya ada perbandingannya. Sekarang kita masuk kepada RKK, rencana keselamatan konstruksi. Ini sudah ada contohnya untuk RKK pengawasan. Daftar isinya ini ada 5 RKK pengawasan, tapi isinya berbeda dengan yang di kontraktor ya. Karena fakta komitmennya aksi keselamatan ada 5, kontraktor ada 7 ya, fakta komitmennya berbeda. Kemudian membuat juga identifikasi bahaya, pengendalian risiko ya, peraturan perundungan standar ya, ini sudah pengisiannya, cara pengisian nanti saja sambil kita itu. Nah, ini untuk RKK pelaksanaan ya, sudah saya siapkan juga. Ini daftar isinya ya, daftar isinya. Ada berbeda di mana nanti tabel IBPRP, saya lewatkan aja. Saya kasih lihat saja dulu tabel IBPRP-nya. Ya, tabel IBPRP-nya ini beda ini Bapak Ibu ya, tabel IBPRP-nya beda dengan yang dulu. Ya, beda yang dengan dulu. Karena apa? Sekarang sudah kita perjelas lagi. Apa-apa saja yang diidentifikasi, dampak atau risikonya apa saja, ini sudah ada ya. Dan contohnya juga bisa dilihat di Permen PUPR. Nah, ini masih sama. Kemudian ini masih sama semua, sudah ada saya buat contoh-contohnya. Nah, ini satu lagi yang berbeda. Kalau dulu namanya JSA, Job Safety Analysis. Sekarang namanya Construction Safety Analysis atau CSA. Kenapa? Karena kita melihat bahwa di lapangan itu masih menilai identifikasi bahayanya sisi pekerja. Padahal dalam konstruksi itu ada terhadap peralatan, ada terhadap material, ada terhadap lingkungan. Sehingga kita pecah begini. Kita mudahkan ini sebenarnya, kita makin mudahkan supaya teman-teman tahu. Ya, ini pengisiannya sudah ada contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke sini, ini yang baru, RMPK masuk di dalam dokumen juga nanti. Ya, ini dia pembuatan RMPK. Ya, ini daftar isinya RMPK, ini cara pengisiannya juga sudah ada. Kita berikan. Ya, kemudian ini program mutu untuk konsultan pengawas Bapak Ibu ya. Program mutunya sudah ada. Saya sudah buatkan juga contoh-contohnya sudah ada ya, tinggal nanti dibaca saja, bisa ditanyakan ini terkait dengan metode pengendalian. Kemudian ini RKPPL, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga sudah saya siapkan ya, terkait dengan format-formatnya sudah ada, daftar isinya. Kemudian struktur organisasi di RKPPL ya. Kemudian terkait dengan pelaporan pelaksanaan pengelolaan, dan kemudian masuk kepada rencana manajemen lalu lintas. Di rencana manajemen lalu lintas juga sudah disiapkan, mulai dari cover, formatnya, daftar isinya, ya, informasi proyek, kemudian identifikasi dari manajemen lalu lintas, apakah ada perubahan rute jalan, ada jasa sementara atau detur, ya,
ada jembatan sementara, semua ini sudah ada hasil identifikasinya. Kemudian di sini kemudian koordinasinya dengan dinas-dinas, baik itu dengan Satlantas atau dengan Dinas Perhubungan ya, terkait dengan traffic sudah ada. Kemudian rambu-rambu, pemasangan rambu-rambu ya, marka sementara, rambu sementara. Ini juga amanat dari Undang-Undang Lalu Lintas harus disampaikan ya, untuk rambu-rambu supaya publik tahu. Kemudian ini yang terakhir adalah terkait dengan kapan window time-nya, buka tutupnya. Ya, ini sering sekarang proyek strategis nasional. Kami kalau di komite melakukan pendampingan, kami selalu menanyakan terkait dengan buka tutup lajur sehingga tidak mengganggu lalu lintas, walaupun agak terhambat mereka, cuma tidak terlalu membuat gangguan yang lebih besar kepada pengendara sehingga membuat kemacetan. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan Pak Pardon sampaikan, silakan lebih banyak kita berdiskusi, tanya jawab. Saya luangkan waktu untuk kita sharing, tanya jawab, berdiskusi. Saya persilakan. Ibu Desi udah duluan ini. Ya. Terima kasih Pak Laswardi atas paparannya. Ya, memang kita masih singkat betul ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting diskusi pada siang hari ini bisa menjawab berbagai pertanyaan Pak dari teman-teman sini. Yang pertama dari Bu Desi Wulan Nugraha ini, Bu. Silakan Bu Desi. Masih ke unmute. Masih unmute Bu Desi. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Las. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Ibu? Sehat Pak. Alhamdulillah. Las, ini dong mohon tanggapan nih Pak. Mungkin agak rame nih kemarin untuk yang di Permen PU 10 ini kan utamanya di pasal 4 Pak. Pasal 4 kurang lebih yang untuk pengadaan langsung. Yep. Dalam penyusunan rencana konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tadi, untuk pengadaan langsung jasa konsultansi tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan atau ahli keselamatan konstruksi. Ya. Mohon tanggapannya Pak Las yang tentang pasal ini mungkin. Ya, artinya begini, untuk yang pendidikan langsung itu dia tenaga ahlinya boleh merangkap sebagai ahlinya, sama seperti yang kecil Ibu, sama seperti UKK yang kecil. Kalau di UKK di RKK tingkat risiko keselamatan kecil kan pimpinan proyek boleh merangkap sebagai pimpinan UKK. Ya, artinya dia punya sertifikat itu boleh. Seperti itu Ibu. Jadi begitu juga dengan yang PL untuk yang kecil, rancangan konseptual SMKK-nya. Jadi yang misalnya insinyernya, dia punya juga sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Demikian Bu Desi yang di pasal 4 itu. Izin Pak, artinya tetap harus yang bersangkutan itu punya sertifikat ahli ya? Bukan melekat otomatis ketika tidak punya sertifikat ahli terus bisa merangkap auto gitu, bukan ya Pak Las ya? Bukan, kalau dia merangkap auto nggak ngerti dia nanti buat itunya, buat rancangan konseptual SMKK-nya. Artinya nggak perlu tambahan lagi orang khusus gitu. Cuma ya Pak. Terus yang kedua Pak, izin. Ya. Bisa dikasih gambaran secara singkat perbedaan yang Permen PU 21 dan yang di 10 ini kira-kira apa aja Pak itu poin-poinnya? Oke. Di dalam Permen PU PR 21 dan 10 pertama di dalam pembuatan IBPRP itu berubah. Sasarannya jadi berubah. Karena waktu di Permen 21, Bu Desi mungkin ingat, bahwa untuk membuat sasaran khusus, dia lihat dari kolom 6. Kolom 6 pengendalian awal. Sekarang pengendalian awal ada di kolom 10. Makanya di PM 10 nggak lagi dibuat pakai kolom 10. Jadi sesuai aja pengendalian awal gitu.
Jadi di situ yang sangat berubah signifikan. Kedua, dulu kalimatnya JSA, Job Safety Analysis. Tabelnya hanya kolom nomor, uraian pekerjaan, pengendalian bahaya, identifikasi bahaya, pengendalian, dan PIC. Ya, berarti 6 cuman kolomnya. Sekarang tambah. Begitu identifikasi bahayanya, 4 aspek itu harus dilihat. Bahaya terhadap dari identifikasi bahaya pekerjanya, identifikasi bahaya peralatannya, identifikasi bahaya terhadap material, identifikasi bahaya terhadap lingkungan. Jadi signifikannya perbedaannya di situ, Ibu. Demikian. Untuk di tender berarti nanti mungkin menyesuaikan ya Pak ya? Nah, kalau tender kan sekarang masih pakai PM14 ya? Iya, masih PM14 JSA ya. Iya, masih JSA kalimatnya. Kan sekarang udah ada Perlem, nanti takut PM-nya juga berubah nanti, Ibu. Oh iya. Iya. Ya, Mas. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Desi dari Lumajang. Sekarang Bu Desi Oktavia. Silakan. Silakan Bu Desi, silakan memperkenalkan diri dulu, Bu. Terima kasih. Selamat siang, saya Desi dari BPBC Kabupaten Mojokerto, Pak. Silakan. Yang mau saya tanyakan, dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu tingkat risiko itu klasifikasinya kecil, sedang, dan berat ya Pak. Tapi di SE besar. saya lihat besar, kecil, sedang, dan besar. Betul. Nah, dalam di SE nomor 22 tahun 2020 itu ada contoh yang di belakang itu bahwa tingkat resiko ada di tabel itu berupa angka, Pak. Ada 8, 12, 15 itu, Pak. Jadi mana yang harus kita ikuti terus kalau memang pakai angka tadi, cara menghitungnya seperti apa? Dasarnya apa kita menetapkan angka-angka itu tadi? Oke, baik. Kemudian dalam itu biaya penerapan SMKK pada HPS itu minimal memuat peralatan apa aja Pak? Bisa enggak? Ini misalnya hanya memuat helm dan sepatu, apa boleh seperti itu atau ada minimal yang harus dipenuhi oleh PPK dalam menetapkan biaya untuk SMKK tadi? Baik. Kemudian tadi disebutkan konsultan perencana membuat metode pelaksanaan untuk identifikasi bahaya tadi. Bagaimana jika metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh penyedia itu berbeda dengan metode yang disampaikan oleh konsultan perencana? Itu kita mengevaluasinya seperti apa? Baik. Kemudian di SE tadi Pak, pertanyaan nomor 1 nyambung tadi ya Pak. Ada SE nomor 2 itu di situ disebutkan bahwa penetapan uraian pekerjaan dan identifikasi resiko bahaya itu kita menetapkan 1 uraian dan 1 identifikasi bahaya dalam LDP untuk tingkat resiko yang besar ya Pak ya, yang terbesar. Nah jika dalam KAK itu yang ditetapkan PPK itu uraian pekerjaannya ada 5 gitu Pak ya, tapi tingkat resikonya itu sama semua. Setiap pekerjaan 5 itu sama, misalnya sedang semua gitu Pak. Itu yang kita masukkan dalam LDP 5-5-nya atau bagaimana Pak? Itu Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Makasih Bu Desi. Mudah-mudahan saya hafal semua 5-5 itu ya. Oke, saya jawab satu-satu. Oke, saya jawab satu-satu. Tidak ada yang perbedaan. Pertama tadi. Ya, saya hafal Pak. Saya coba memakai ingatan saya ini ya. Pertama, Bu Desi, tidak ada perbedaan tingkat risiko dari SE dan Permen. Karena SE 22 itu pedoman di dalam tata cara evaluasi tentunya dari Permen 21. Yang Ibu lihat bahwa ada angka-angka itu yang ini Bu, itu adalah untuk 1 tahap pekerjaan angkanya. Sedangkan penetapan tingkat risiko kecil, sedang, dan besar dari keseluruhan proyek. Dari keseluruhan proyek. Jadi tidak ada perbedaan antara Permen dan SE ya. Justru SE itu sebenarnya SE 14 itu yang dibilang relaksasi bagi kami seorang ahli ya, bagi kami seorang ahli itu melemahkan sebenarnya itu. Melemahkan yang sudah dibuat bagus-bagus cukupnya begini saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, pembelajaran. Kami sebagai seorang ahli, saya termasuk yang penyusun Permen
ya saya anggap ya nggak apa-apa lah pembelajaran ya. Tapi kalau saya ajarin pasti saya ajarin yang sesuai. Itu satu, Bu. Kedua, terkait dengan di SE diminta satu saja di LDP, itu juga kaitannya dengan relaksasi. Mestinya dari item pekerjaan dia itu apa saja, itu dimasukkan. Masukannya dari mana? Dari work breakdown structure. Tapi nggak apa-apa, cukup satu. Nah, pertanyaan Bu Desi, Pak ada 4 yang sama. Apakah 4 atau 1 atau 5 yang sama, 5 atau 1? Diberi kewenangan oleh PPK satu saja, pilih saja Bu yang satu, Bu. Dari yang sedang-sedang itu Ibu memasukkan yang satu ini juga udah boleh. Karena itu hak prerogatif dari PPK. PPK mengisinya kolomnya ini, kolom 1, 2, 3. Nah, bedanya di Permen 21 hanya tidak ada di penjelasan tentang pekerja itu, hanya identifikasi bahaya saja. Ya. Jadi artinya Bu Desi, kalau ada 4 yang sama, 5 yang sama, Ibu Desi ambil 1, ya memang cukup 1. Diserahkan kepada Bu Desi sebagai PPK. Jadi cukup 1 diisi di sini, Bu Desi ya. Nanti tinggal dilanjutkan. Bisa digugurkan nggak? Bisa sekali digugurkan. Kalau buatnya nggak sesuai yang diitukan sama PPK atau nggak diisi, kosong, nggak diisi, gugur. Tapi kalau salah mengisi, nggak gugur. Itu SE22, gitu ya. Dan sudah ada korban itu, ya digugurkan, disangka pun kalah, gitu ya. Itu kontraktor besar lagi itu, ya. Nah, sampai di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Desi kaitannya dengan ya Pak. HPS SMKK. Ya, HPS. Ya. Jadi apa biayanya? Cukup 1 enggak? Cukup 2 enggak? Jelas di RKK sudah disebutkan ya bahwa bagaimana biaya SMKK. Biaya SMKK paling sedikit ada 9. Ya, jadi PPK ya kembali pada produknya rancangan konseptual SMKK yang dibuat oleh konsultan perancangan. Tadi ada pertanyaan juga tuh terkait dengan konsultan perancangan. Bukan konsultan perencana ya Bu ya, tapi konsultan perancangan. Ya, yang melahirkan detail engineering design namanya sekarang konsultan perancangan, termasuk menghasilkan metode. Nah, saya nanti sambung dengan metode pelaksanaan ya. Biaya itu paling sedikit 9 ini, Bu. Tapi yang di Permen baru sekarang 9 ini aja termasuk COVID pun sudah masuk. Nah, artinya di dalam daftar kuantitas Ibu, PPK harus memasukkan ini 99 ini. Hasil dari apa? Hasil dari metode pelaksanaannya si konsultan perancangan yang dia identifikasi bahayanya, ya. Kemudian dia nilai tingkat resiko itu dari kekerapan dan keparahan, maka ditetapkan sama konsultan perancangan, Bu Desi, proyek kita ini tingkat resikonya sedang, dasar perhitungannya seperti ini. Kemudian Bu Desi sebagai PPK tetapkan sedang, ya. Kemudian bagaimana dengan konsultan perancangan yang memuat metode pelaksanaan? Kalau tidak sama, metode pelaksanaan dalam hal ini ada kaitannya sama keselamatan konstruksi. Tidak ada kaitannya sama pekerjaan yang dibuat penyelesaiannya metode pelaksanaan yang dinilai oleh Pogja yang dibuat oleh kontraktor. Beda dalam hal ini, Bu. Ya, tapi metode pelaksanaan di sini kaitannya dengan ini. Ya, pada saat dia membuat metode pelaksanaan konsultan rancangan konseptual SMKK, bahwa pada saat dia buat metodenya, dia pastikan dalam membuat metode pelaksanaannya dia identifikasi bahaya-bahayanya apa saja, ya, bahaya-bahaya dari pekerjaannya ini. Ya, ini sebentar saya kasih lihat yang rancangan konseptual SMKK. Jadi dia buat dari metode pelaksanaan kegiatan, ya, ini masih sini, dia buat dari, nah ini, dia buat dari metode pekerjaan, kemudian dia buat bahaya utamanya apa? Kaitannya nanti untuk dia masukkan ke dalam kolom penilaian di sini, yang ada di sini, seperti itu Ibu, sehingga dia bisa menetapkan tingkat risiko dan diberikan kepada PPK. Demikian Ibu. Ada lagi yang terlewat? Nah itu di tabel itu ada K sama A itu apa Pak ya? Oh, K ini kekerapan. Peluang terjadinya dasarnya dari mana? Ibu tanya tadi. Dasarnya dari sini, Bu. Dasar KA itu dari sini. Nilainya seperti apa? Sudah ada di sini. Sebentar. Nah, ini kita
Ibu nanti bahaya kita buat yang khusus. Nah ini Bu. Nah ini dasarnya dari sini. Kekerapan, peluang terjadinya. Itu akibat. Di sini juga ada nih konsekuensinya. Ini dia. Seperti itu Ibu. Jelas Ibu? Ya Pak, berarti untuk uraian tadi dan identifikasi itu satu aja Pak ya? Ya, cukup satu. Kalau sama ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, satu aja Ibu. Ibu itu membuat satunya Bu. Pilih saja satu Ibu. Oke? Oke Pak, terima kasih. Mungkin nyambung Pak yang ditanyakan Bu Desi terkait di biaya SMKK itu yang asuransi Pak. Asuransi yang dimaksud di sini itu apa boleh BPJS Ketenagakerjaan masuk di situ atau asuransi yang dimaksud di sini asuransi KAR itu Pak? Ya, berdasarkan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja itu masuk sebenarnya BPJS itu masuk di dalam biaya overhead Pak. Biaya overhead kan yang dikeluarkan dari overhead itu kan cuma biaya SMKK Bapak. Ya. Iya. Yang biaya-biaya lain perizinan semua yang kaitannya sama bukan perizinan kaitannya dengan ada biaya-biaya di luar itu yang 15% keuntungan dan lain-lain masih masuk ya. Tapi BPJS tidak masuk. Di sini ada asuransi di luar BPJS. Di luar walaupun asuransi. Ada teman-teman ya asuransi CHR, macam-macam Pak, asuransi yang lain itu ya, asuransi dalam pengiriman pengkapalan, asuransi dalam LC, itu banyak asuransi itu Pak. Itu boleh dimasukkan Bapak. Berarti di luar BPJS Ketenagakerjaan Pak ya? Betul, tapi banyak juga masih yang masuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Cuma secara peraturan sebenarnya setiap yang mempekerjakan tenaga kerja 1 orang, 2 orang pun wajib diikut sertakan ke dalam perlindungan ketenagakerjaan. Demikian Bapak. Iya. Ini lanjut lagi ke Pak Rudi Rwandi, Pak. Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Las. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Pak dari Kalimantan Tengah Pak. Ini saya matikan videonya Pak ya, sedikit ada gangguan. Silakan. Nggak apa-apa Pak. Silakan. Jadi sepertinya nanti dalam 10 hari ke depan nanti Bapak nih orang yang paling sibuk se-Indonesia Pak. Karena apa? Perlem LKPP ini Pak, kita ketahui Pak, penyedia kecil sampai 15M Pak. Cuma ya, benar. Pengalaman kami di perancangan itu Pak, nilai 2,5M ke atas itu jarang Pak, skala resikonya menengah. Pasti menengah dan besar kadang-kadang. Ini nanti jadi PR besar nih bagi Pak Lajuardi untuk memberi pemahaman kepada Pokja dan teman-teman penyedia. Karena ini nanti kami pandang bisa menjadi momok ini Pak. Dianggap mereka pekerjaan kecil, resikonya pasti kecil karena pengalaman 2M setengah ke bawah. Akan tetapi ke depan ini 10 sampai 15M itu jarang Pak, resiko skalanya kecil dari output perancang. Itu satu Pak. Betul. Yang kedua begini Pak Las. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah di Permen 10 ini untuk skala risiko kecil itu masih ada relaksasi Pak? Ada sekedar cukup ada dan sebagainya yang seperti di Permen 21 sebelum ini Pak. Yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan, penerapan ahli keselamatan konstruksi ini kan belum ada SKKNI-nya Pak. Iya betul. Dan kita lagi menggodok nih, alot banget ini masalah keselamatan ini karena nanti ada construction safety engineering di dalam basic desainnya. Dan ini sedikit mengganggu kami Pak di konsultan perancang. Kebetulan saya juga konsultan perancang Pak Las. Kalau itu skala risikonya besar, ini akan merepotkan Pak Permen ini kalau tidak ditegaskan dengan SE pada saat pembagian dokpil LDP nanti. Dan saya mohon ini pencerahan lah sama Pak Las ini untuk risiko besar ini nanti seperti apa ini dengan masih mengambangnya dengan SE-nya ini. Jadi itu aja sih Pak Lajuardi yang ingin saya tanyakan. Makasih Pak Las, salam hormat dari Kalimantan Tengah Pak. Sama-sama Pak Rudi. Ya, oke. Saya jawab pertama kaitannya dengan relaksasi ya Pak Rudi ya. Apakah masih ada relaksasi? Sebenarnya Permen 21 itu tidak merelaksasikan. Yang merelaksasikan itu dari SE itu adalah dari Permen 14. Dari Permen 14 itu sebenarnya persyaratan di dalam tender ya, penyediaan di penyedia. Kemudian ada persyaratan RKK yang dievaluasi teknis, di situ ada
ada banyak sanggahan-sanggahan yang pemikiran dari Pokja itu masih banyak yang belum tepat, sehingga muncullah SE22 relaksasi. Tadi dari awal saya sudah katakan, sebagai seorang ahli, saya nggak setuju relaksasi sebenarnya. Kalau bicara dari sisi ahli ya, keahlian ya, karena saya sudah buat itu, kebetulan Permen 21 saya terlibat full pembuatan Permen 21, dan 10 ini sebenarnya SE22 itu merelaksasi dari PM14. Ya, dari PM14. Nah, pertanyaan Pak Rudi, gimana nanti kalau di PM10 nih, ada relaksasi nggak? Tergantung lagi nih nanti nih, PM14 nih keluarnya gimana nih? Karena sekarang aja isi di PM14 dengan PM10 udah beda. Namun di PM10 dikatakan, proyek yang sedang berlangsung, ya, proyek yang sedang berlangsung masih tetap mengikuti PM21. Ya, yang sedang berlangsung. Nanti kalau kontrak baru. Nah, ini menarik Pak, terkait dengan sekarang kecil itu 15 miliar. Saya ingat sekali waktu itu sempat keluar Permen PUPR nomor berapa ya, tentang sebelum 14. 7 ya, 7. Itu kan sudah membuat 10 miliar Pak kan? Kemudian dibawa ke MA, akhirnya Kementerian PUPR harus menurunkan lagi 2,5. Maka muncullah Permen PUPR nomor 14. Nah, sekarang bukan PU lagi yang buat Pak, LKPP yang buat Pak. Nggak tahu ada yang nyanggah nggak nih? Ada yang lagi komplain lagi ke MA nggak nih? Itu kan 15 ini. Tapi saya mau katakan begini Pak Rudi, bahwa begitu sudah nilai 15, peran konsultan perancang, kalau memang ada dipersyaratkan konsultan perancang, bahwa dia harus bisa menetapkan tingkat risiko itu. Jadi bukan berarti nanti 15 itu cukup nilai konstruksinya kecil, belum tentu Bapak, ya, belum tentu kecil juga, ya, bisa sedang seperti itu ya, bisa sedang karena teknologinya mungkin penggunaan teknologi media. Nah ini yang saya masih berpikir begini Pak Rudi, Bapak Ibu semua, apa penyedia jasa kita SDM-nya sudah siap ya? Dengan yang biasa kecil itu dapat proyek 12 miliar, ya 12 miliar nggak mudah loh, ya itu udah tingkat resikonya kerjaannya itu apa sudah siap gitu ya. Namun karena sudah ada peraturan lembaga seperti itu ya kita mempersiapkan saja. Nah saya pasti akan mengajarkan kepada sosialisasi kepada teman-teman konstruksi bahwa dasarnya pasti pertama yang menetapkan, tadi sudah saya sampaikan Pak ya, di tugas tanggung jawab, yang menetapkan tingkat risiko besar itu satuan kerja Pak, yang menetapkan tingkat risiko sedang dan kecil PPK, itu amanat di Permen Pak ya. Jadi satuan kerja menetapkan tingkat risiko besar, kemudian yang kecil sedang ditetapkan oleh PPK. Ya di sini sudah ada ya di dalam tugas tanggung jawab unit satuan kerja. Di sini dikatakan di dalam menetapkan tingkat risiko, saya kasih lihat di sini Bapak Ibu ya, bahwa menetapkan tingkat risiko untuk besar nih di poin J. Nih saya blok di sini ya, di poin J ini. Ini Bapak Ibu ya, di poin J ini dikatakan bahwa menetapkan risiko keselamatan konstruksi besar itu adalah unit satuan kerja pelaksana kegiatan. Sedangkan PPK ya tugasnya itu dia untuk yang kecil dan sedang penetapan tingkat risikonya. Ini termuat di Permen PUPR ya. Nah, diberi kesempatan untuk PPK menetapkan tingkat risikonya ya. Ini mana di itu. Jadi demikian Pak Rudi ya. Jadi saya siap saja. Sekarang pun saya sudah padat Pak Rudi. Belum lagi Pak Rudi bilang 10 hari terakhir. Setelah ini malam ini saya masih ada kok. Tadi udah selesai, malam ini lanjut lagi dengan yang lain lagi saya nih. Iya, soalnya ini nanti dari teman-teman penyedia ini pasti nanti mengira nanti proyeknya kan kecil nih Pak, 5M, tapi skalanya dibuat oleh perancangnya menengah. Ini kan pasti kerepotan Pak menyangkut SDM-nya. Dan nanti saya yakin
kalau setelah permen ini diterbitkan nanti ini banyak yang bersanggahan karena RKK dan panitia juga harus ditingkatkan juga nih mengenai implementasi permen 10 ini luar biasa dengan kaitannya dengan PLM LKPP yang 15M itu, Pak. Saya kira itu, Pak Juwardi. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak Mustafa. Silakan. Silakan Pak Mustafa. Mustafa di-unmute dulu, Pak. Oke, sampun dengar, Pak. Dengar, Bapak. Oke, makasih. Mohon maaf, saya hanya bertanya singkat sebetulnya. Di Permen PUPR 21 kemarin, Pak Lazuardi, itu kan disampaikan bahwa NA itu bisa not applicable, bisa not available. Artinya karena substansi bukan merupakan tidak dievaluasi substansinya, yang penting peserta tender itu mengisi, kan begitu, Pak Yohardi. Betul. Nah, apakah di Permen PU yang 10 2021 ini juga masih begitu? Dulu, Pak. Sehingga ada kejelasan bahwa kalau hanya ngisi NA ya kita luluskan, yang penting ada isinya, kan kemarin kan begitu relaksasinya. Nah, betul. Apakah yang di Permen PU 10 ini masih tetap begitu nggih, Pak nggih? Yang penting ngisi peserta tender ini. Kebenaran dan substansinya tidak penting, kan gitu. Menjadi tidak ada, kan kami Pak ini apa gunanya ya, kan gitu jadinya. Betul, setuju Bapak. Setuju. Itu kan kami ini buat apa yang bikin kalau hanya begitu, kan jadinya begitu, Pak. Yang sebaiknya memang harus dievaluasi sehingga kita bisa tahu ini memang peserta tender yang memahami. Mohon maaf Pak Lazuardi, pengalaman di lapangan peserta tender itu tidak memahami ternyata. Termasuk kekerapan 2, keparahan 3. Tingkat risikonya angka, bukan kecil, menengah, besar, bukan hanya angka. Itu pun bukan perkalian, kadang penjumlahan. Berarti kan tidak paham peserta tender. Nah, ini berarti Pak, para asosiasi juga harus mensosialisasikan ini tentang RKK, tentang SMKK, termasuk konsultan perancang pun tidak paham, Pak Lazuardi. Pada saat kita undang bersama tim teknis PPK, nggak ngerti kalau ada aturan ini harus membuat SMKK, RKK dan seterusnya, nggak tahu. Oke. Mohon pencerahannya dan mohon usulan saya, Pak, asosiasi ini harus disosialisasikan tentang SMKK, RKK, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Pak Mustafa. Jadi kembali saya katakan, Permen 21 pun tidak merelaksasi, Bapak. Saya yang buat nyusun Permen 21 aja sebenarnya saya bicara dari sisi keahlian saya, Pak ya. Saya juga kecewa juga nih. Kenapa mesti dibuat begini? Tapi kan apapun keputusan menteri kita harus ikuti, Bapak. Ya, Bapak ya. Sehingga sebenarnya SE22 itu relaksasi dari PM14, Bapak. Bukan dari PM21. PM10 pun nggak ada. Ya, di PM10 ini pun tidak ada, Pak. Tidak ada, nggak usah dibuat, nggak ada di PM21. Di PM21, di PM10 pun kita suruh buat ini. Suruh buat yang benar seperti ini. Termasuk biaya sebenarnya, Bapak. Biaya pun bilang cukup 1 dibuat, nanti begitu 1 dibuat pada saat PCM baru harus ribut lagi. Nah, sebenarnya betul, itu kan semuanya itu harus dari awal sudah memang kita benar-benar strike bahwa ini loh harus Anda lakukan. Nah, jangan menggampangkan. Pernah ada Pak kontraktor Pak membawa NA nggak perlu lagi Pak, dia kosongin Pak, gugur Pak, dan dia sanggah pun gugur Pak, tetap gugur karena nggak boleh kosong, harus diisi. NA itu isian, tapi bagi ini kontraktor ini merasa NA not applicable nggak perlu lagi saya buat, kosongin, gugur Bapak. Iya. Saya juga jadi nggak sebenarnya. Itu Pak, bicara keahlian saya Pak ya, bicara keahlian saya nggak setuju Bapak. Tapi bicara saya sebagai narasumber Kementerian PUPR, bicara saya yang membuat juga termasuk dalam menyusun PM21, relaksasi di PM14, ya kita ikuti saja adanya SE Pak. Saya harus mensosialisasikan, bukan berarti tidak gugur loh ya, bisa gugur walaupun salah mengisi. Karena dibilang salah ngisi nggak apa-apa gitu, yang penting isi. Kan repot Pak kalau ujian begitu Pak. Nggak ada gunanya, Pak. Lah iya, Pak. Kayak ini kan evaluasi kan seperti memeriksa ujian ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Ikut persaingan, mereka wah, udah diisi. Nggak apa-apa dah. Lolos asal udah isi. Itu kalau dulu ingat saya itu waktu kita sekolah, Pak, guru SD masih baik, Pak. Tulisannya bagus, walaupun salah gitu ya. Nah, nggak apa-apa dah, kasihan, capek nulis. Ada nilainya.
Tapi PM10 ini nggak ada, Pak. Nggak tahu nanti revisi PM14, Pak. Saya juga belum ikutin nih, Pak. PM14 ini. Cuman kalau bisa jangan NA lulus, Pak. Jadi percuma. Jadinya kami ini buat apa ya ada? Kalau memang nggak ada pun lulus kan gitu, Pak. Iya. Nggak sesuai pun. Yang betul memang sesuai tidak sesuai. Bukan ada tidak ada, Pak Lazuardi. Sehingga ada ini perhatian khusus dari para penyedia ataupun stakeholder yang ada. Nah, terutama Pak Lazuardi karena jenengan dekat dengan Kementerian PUPR, tolonglah terutama dinas teknis, Pak. Jangan dinas non teknis, Pak ya, dinas teknis KPU-an saja. Tidak ngerti ada Permen PUPR 21 tahun 2019. Tidak memahami bahwa biaya penerapan SMKK minimal 9 komponen, ya tidak tahu loh. Katanya PPA pihak sana cukup ini, Pak loh. Berarti kan nggak paham, Pak. Mohon Pak, jangan asal lagi. Terutama KPU-an, Pak. Harus dari Kementerian PU harus memberikan wawasan lah kepada dinas teknis KPU-an. Terima kasih Pak Lazuardi. Mohon maaf. Berarti sementara ini NA lulus ya, Pak ya? PM14 masih berlaku, Bapak. Oke, siap. Karena PM10 ini tidak mengatur dalam soal tendernya. Oh, oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Lazuardi. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Mustafa penjelasan dari Pak Lazuardi. Mohon maaf, makasih banyak. Selanjutnya Bu Priscilla Lucy. Silakan Bu. Iya, makasih Pak atas kesempatan. Salam kenal, salam sehat, salam hormat Pak Lazuardi Nurdin sebagai narasumber. Ya, kami dari Kabupaten Pak, dari Minahasa Tenggara. Jujur aja kalau kabupaten Pak anggarannya kan minim, kecil-kecil ya. Kalau mau dibilang sekarang kualifikasi kecil itu 15 miliar ya. Untung-untungan kalau kita ada yang di atas 15 M itu satu paket aja Pak. Jadi kita kecil-kecil ya Pak. Ya, jadi kalau mau bicara SMKK ini kan berarti dia kan ada item tersendiri yang harus dibayar tentang SMKK. Nah, sementara paket kita untuk yang kecil-kecil kadang rumit juga kalau kita menganggarkan SMKK yang dengan notabene poin-poinnya ini segitu banyaknya ya Pak ya, yang harus diakomodir. Saya sih mau menanyakan untuk anggaran-anggaran yang cukup minim, bagaimana kita mengaplikasikan biaya SMK 3 minimalnya berapa, atau terus untuk swakelola tipe 1 sampai 4, bagaimana penerapan SMKK-nya, anggarannya bagaimana dan minimal berapa yang kita harus akomodir. Selanjutnya Pak, biaya petugas K3 itu mengacu dari UMR atau dari remunerasi yang lainnya. Gitu Pak, itu pertanyaan. Oke, baik. Ya, mohon jawab ya Pak. Mengingat anggaran kita minim-minim, itu minimalnya kira-kira berapa, apa yang harus kita prioritaskan. Terus untuk swakelola bagaimana penerapannya, minimalnya berapa juga. Terus itu yang tadi saya sudah tanyakan. Makasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Kita sama-sama ya. Sebenarnya ini saya ada materi cara menghitung biaya gitu ya. Cara menghitung biaya. Tapi nggak apa-apa, ini paling sederhana begini Bu. Ini kan ada 9 ya Ibu Priscilla ya. Kita lihat ada 9. Ada 9 item. Proyek kita kecil, 5 miliar, nggak sampai 15 miliar, cuma 5 M, kita katakan ya. Gimana kami menghitung biaya SMKK dengan 9 item ini? Oke, kita praktekkan saja. Di dalam penyiapan rencana keselamatan hanya membuat dokumen RKK. Berapa sih biaya dokumen RKK? Kaitannya sama penyediaan kertas, ngeprint, masuk biayanya. Berapa lembar sih? Dasarnya dari situ, Ibu. Saya ada semua hitung-hitungan itu ya, kalau kita ngajar itu. Kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Kaitannya sosialisasi ya, apa saja yang diperlukan. Misal, dalam proyek kita apa? Tanggap darurat apa yang ada di proyek kita. Misal proyek Ibu, misalnya kami proyeknya cuma renovasi gedung kantor dinas misalnya. Nilainya cuma 3 M. Apa yang kami perlu sosialisasikan untuk di biaya SMKK? Adalah bagaimana kalau terjadi gempa bumi tanggap darurat. Perlu apa? Perlu pelatihan. Sebenarnya orang dari lantai 3 gimana dia mau evakuasi, di mana titik kumpul, kita sediakan titik kumpul, biayanya nggak mahal. Kemudian apalagi rambu-rambu, satu rambu-rambu berapa? Dari
bahan yang apa fleksi istilahnya tuh ya, yang sekarang sudah banyak tuh di print langsung itu jadi itu. Per meter aja 15.000. Ya, 1 meternya 15.000. Kita perlu berapa rambu-rambu? 1 spanduk yang umum, utamakan keselamatan kesehatan kerja, ya. Pastikan Anda bekerja dengan selamat, keluarga menanti di rumah. 2 spanduk aja kita buat. Ya, kalau panjangnya 6 meter, 6 kali 19, 6 kali 15.000, 90.000. Taruhlah 100.000, 200.000. Udah, nomor 2-nya masuk, ya. Kemudian APD, APK, berapa jumlah pekerja kita? Ya, pakai helm. Berapa helm, harga 1 helm? 35.000, 40.000, taruhlah 50.000. Kita bilang udah bagus tuh 50.000 helm. Ya. Berapa pekerja kita? 20 kali 50.000. 1 juta. Masuk 1 juta. Ya, di biayanya. Kemudian APK, kalau gedung apa APK-nya di situ? Oh, karena mungkin berhubungan dengan kantor sebelah, berarti kita pasang jaring, ya, supaya semacam kelambu gitu, jaring safety net itu, supaya debu nggak ada ke situ. Nah, berapa per meternya? Masukin ke situ. Berapa habisnya? 1 juta, 1.500.000 masukin. Asuransi kita nggak perlu CHR. BPJS sudah masuk tanggung jawab kontraktor. Perizinan apa? Ada nggak alat? Kalau alat kaitannya dengan apa? Ada nggak surat izin alat yang digunakan kren? Nggak ada kren kita. Ada nggak mobil kren? Nggak ada mobil kren. Alatnya alat sederhana, nggak perlu izin. Jadi izin itu nggak ada di situ, ya. Nah, kemudian ada nggak misalnya operatornya harus punya itu? Oh, nggak ada juga. Sudah nggak ada, memang karena kecil. Itemnya di situ 0, ya. Kemudian personil K3 biayanya kalau kecil, Bu, sudah masuk di pimpinan UKK sebagai apa? Sebagai personil manajerial. Di sini nggak perlu lagi nambah, Ibu. Nggak perlu nambah. Tapi kalau Ibu misalnya nambah, misalnya ada petugas lain, misalnya, oh kami perlu, kita harus ada petugas P3K persyaratannya. Oke, persyaratan petugas P3K, gajinya berapa? Apakah remunerasi? Tidak, dia bukan konsultan. Ya, remunerasi terkait sama tenaga ahli konsultan. Ini tidak di kontraktor. Berarti apa? Biayanya tergantung kontraktor. Kalau UMR-nya 2,5 juta, ya 2,5 juta, Ibu. Kita bisa jumlah ini semua, biaya proyeknya 5 miliar, nggak sampai 100 juta, Ibu. Jangan-jangan 50 juta juga nggak nyampe. Asal kita benar-benar hitung. Ya, saya sudah praktekkan ini, menghitung. Ya, teman-teman, ya saya ajak untuk menghitung sama-sama ya. Kalau kita BIMTEK, itu kita ajak sama-sama. Ayo, itu kita hitung semua. Biayanya kecil sekali. 0,5% dari nilai proyek kadang-kadang. Kadang-kadang 0,3%. Nah, artinya semua ini sudah bisa kita hitung dan tidak perlu kita katakan, wah biayanya sampai 1% dari nilai proyek. Tidak. Yang paling penting, Ibu, ya, bahwa konsultan perancangan, ya, Ibu kan punya konsultan perancang tuh, yang namanya dulu konsultan perencana. Yang konsultan perencana sekarang konsultan perancangan. Yang mengelahirkan DED, Detail Engineering Design, dia juga harus membuat biaya, Bu, selain engineering estimate, biaya SMKK. Nah, harganya gimana harga satuannya? Berdasarkan di Kabupaten Minahasa, berapa helmnya, kan di pasaran sudah ada jelas itu. Udah masukin, Bu. Demikian, Ibu. Jadi tidak terlalu banyak habis biayanya, Ibu. Ya, gimana Bu Priscilla? Silakan lagi Bu Lucy. Sistemnya sesuai kebutuhan ya tadi Pak Laswardi. Betul. Silakan Ibu Lucy, silakan. Masih ke mute? Ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama Ibu Lucy. Gini, saya tadi lupa menambahkan bahwa anggaran kalau 3M, 5M saya pikir nggak masalah ya Pak, bisa 50 sampai 100 gitu. Yang saya bahas tadi kalau di kami kadang ada kecil-kecil juga Pak paketnya yang sampai 100 juta. Makanya kalau untuk paket yang di atas besar gitu nggak masalah bagi saya. Cuman kalau yang malah kami ada yang PL gitu kan 100 juta Pak, PL 100 juta. Terus ada pekerjaan-pekerjaan swakelolanya itu yang kadang juga 200 juta, 100 juta gitu loh Pak. Yang saya maksud yang
biayanya yang nilainya kecil-kecil. Kalau soal yang 500 juta atau 1 M ya, bisa sih Pak kita gitu. Ya 200 juta perlunya APD. Udah APD kan perlu helm. Kalau 200 juta helmnya berapa pekerja? Kalau 10 pekerja ya helmnya cuma 10 Ibu. 10 kali 50 500.000. Jadi bisa diminimalisir ya. Kan sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan Ibu. Dihitung berdasarkan sesuai kebutuhan. Demikian Ibu Lucy. Ya mungkin. Oke, baik Pak. Itu aja pertanyaan dari kami. Nanti kedepannya bisa konsultasi ya Pak ya. Kalau ada nomor telepon. Silakan Ibu. Oh Bu Desi paling sering konsultasi sama saya terus itu. Perlu penegasan Pak Lazuardi kan ya. Itu nanti dibagi nomor teleponnya ya Pak. Siap. Kan di sini biaya penerapan SMKK itu kan 9 item, itu paling sedikit mencakup 9 itu, atau yang mungkin yang tidak 8. Berarti kalau di poin itu ada yang nggak ada, boleh 0 ya gitu Pak ya? Boleh Pak, boleh. Boleh, tidak mesti harus isi semua. Tapi semua item itu tolong dilihat berdasarkan kebutuhan. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Leli. Silakan Bu, memperkenalkan diri dulu. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Saya dari UKBBJ Bondowoso, Pak. Silakan Ibu. Ya, terkait dengan SMKK ini, bagaimana sikap Pokja seandainya pada saat review kita menemukan resiko itu sudah ditentukan awalnya oleh PPK, seandainya resikonya sedang. Tapi setelah mengetahui syarat-syarat sedang itu, kemudian di depan kami itu kemudian mengganti menjadi kecil, Pak. Jadi mereka itu tidak mempunyai dasar-dasar apa menentukan sedang ataupun kecilnya. Jadi tidak ada dokumen dari konsultannya. Itu yang terjadi di kami seperti itu. Terus untuk biaya SMKK memang kan tidak ada aturan berapa persentasenya. Mungkin Pak Las itu sudah punya pengalaman, jadi mungkin kalau dari segi proyek segini kira-kira itu persentasenya segini, mungkin bisa menjadi gambaran bagi kami gitu Pak untuk besaran biayanya. Baik. Karena terkadang begini Pak, di saat kita launching kegiatan tersebut kemudian ada yang menengah dan ada kecil, itu kadang biaya SMK itu tidak terlalu jauh Pak antara yang menengah dengan yang kecil. Oh gitu. Beda-beda sedikit gitu antara yang 4 miliar dengan yang hanya 500 juta itu tidak terlalu beda jauh, sehingga kadang-kadang yang untuk yang kecil ini banyak juga yang komentar gitu loh Pak. Kok tidak begitu jauh tapi juga diloloskan oleh Pokja itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertama Pokja kalau dia mengevaluasi sampai dia bisa menurunkan harus melibatkan ahli. Kalau nggak boleh. Nggak boleh Bu. Ada Pokja di suatu provinsi takut Bu. Takut disanggah sama kontraktor. Dasar apa Bapak mengevaluasi kalau Bapak nggak punya ahli? Kami akan sanggah itu. Saking takutnya Pokjanya ikut jadi pelatihan ahli Bu. Saya tanya, Pak kenapa ikut pelatihan ahli Pak? Pak di situ evaluasi harus melibatkan ahli. Kami cari ahli di tempat kami susah. Daripada susah kami ikut ahli aja. Karena kontraktor juga tahu sekarang. Nanti dia sanggah, Bapak mengevaluasi harus ada ahli. Kalau menggugurkan dari RKK. Nah kalah lagi nanti Pokja Bu. Jadi Bu Leli ya, kalau Pokja berani menurunkan dari Ibu sudah menetapkan tingkat risiko sedang, diturunkan ke kecil, PPK tanya, dasar menurunkan apa? Anda punya ahli nggak di situ? Ya, kalau nggak kan nanti kembali lagi ke PPK, bisa PPK juga menolak kan? Bisa nggak kan? Hasil evaluasinya boleh nggak? PPK tidak menerima hasil evaluasi Pokja? Boleh. Jadi artinya Pokja nggak boleh sembarangan loh. Karena memang Pokja harus mereview. Pokja itu boleh mengembalikan dokumen kepada PPK kalau PPK tidak memasukkan biaya penerapan SMKK sesuai yang mereka juga tahu sebagai seorang ahli. Nah sehingga Bu, kalau mereka tahu yang gimana menilai yang kecil dengan sedang itu, memang Bu di relaksasi SE22 tidak dinilai, dievaluasi biaya.
Jadi sehingga mau biayanya sedang, mau biaya konstruksi kecil, mau konstruksi sedang, mau konstruksi besar, dia taruh biayanya sama atau beda-beda dikit, lolos. PPK punya kewenangan lagi. Apa kewenangan PPK? Persyaratan di pre-construction meeting, PPK berhak meminta. Yang belum dikendalikan harus dikendalikan. Biayanya menjadi tanggung jawab kontraktor. Nah, itu baru cakep kalau PPK ngerti sampai ke situ, Bu. Jadi jangan khawatir. Kalau PPK nggak ngerti, tanya saya. Pak, boleh nggak begini, Pak? Kan boleh konsultasi sama ahli, kan? Konsultasi sama ahlinya, Bu. Jadi, Bu Leli, kalau diturunkan, Ibu tanya, dasar turunnya apa? Ada nggak ahli di mereka? Karena persyaratan itu di PM21 itu jelas betul. Ya, Bu ya? Jelas, Ibu? Gimana, Bu Leli? Masih ke mute, Bu. Ya. Terima kasih Pak atas sarannya, tapi ini yang menurunkan bukan kami, Pak. Jadi pada saat kami review itu yang menurunkan PPK sendiri. Betul saya bilang, Bu. Kan PPK yang menurunkan. Kan Ibu boleh tanya, dasar menurunkan dia punya ahlinya enggak? Tadi saya katakan hasil produknya Pokja, boleh nggak Ibu tidak terima? Saya mau tanya. Kalau Ibu sebagai PPK boleh nggak? Gimana? Produknya hasil evaluasi Pokja. Evaluasinya Pokja. Boleh nggak? Misalkan Bu Leli PPK. Boleh nggak menerima evaluasi dari Pokja itu? Boleh. Nah, kalau Ibu boleh, Ibu tidak tadi diturunkan, Ibu nggak usah terima kok, repot-repot, Bu. Tapi kan gini, Pak. Ya, kami kan begini, Pak. Kami tuh sama-sama belum punya ahli untuk K3-nya. Itu Pak masalahnya. Jadi di kami di Pokja juga ada, di teknis pun juga tidak ada. Tadi saya sempat dengar dari Bapak, apakah kalau seandainya tidak ada ahli K3 itu kita tidak mempunyai, apa tadi Bapak sampaikan, tidak berhak untuk menggugurkan penyedia di RK3. Evaluasi RKK, evaluasi RKK harus melibatkan ahli, Bu. Kalau enggak, jangan evaluasi di situ. Evaluasi yang lain. Karena sudah amanat di peraturan. Jadi artinya Ibu jalan sekarang, mohon maaf nih, Ibu dan Pokja jalan sama-sama tidak taat aturan. Jadi kalau udah sama-sama taat aturan, ya saling-saling menjatuhkan, ya silakan saja. Karena sudah ada persyaratan dalam mengevaluasi RKK, Pokja harus melibatkan ahli. Kalau enggak, dia punya ahlinya sendiri. Seperti itu, Bu. Kalau enggak, jangan dievaluasi di situ. Evaluasi aja yang lain. Berarti, Pak, apa yang harus dilakukan oleh Pokja di saat di dalam Pokja itu tidak ada ahli K3-nya? Cari ahli di luar. Cari ahli di luar, minta konsultasi. Itu solusinya. Itu makanya, Bu, ada SE22 itu memang relaksasi. Jadi nggak evaluasi substansi. Jadi cuman itu dikasih kemudahan sebenarnya. Kemudahan oleh SE22. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mau mengevaluasi harus melibatkan ahli. Tidak ada ahlinya di Pokja, Bapak Ibu silakan berkonsultasi sama ahli di luar dari lingkungan Pokjanya, ya. Kemudian saya mau katakan lagi, Ibu sebagai PPK juga kalau ada konsultan perancangannya atau bahasanya konsultan perencana wajib membuat rancangan konseptual SMKK. Ah, kalau kita taat aturan itu sudah, Bu, aman, Ibu. Seperti itu. Oke, Bu Leli. Itu jawaban saya. Ini kan yang lain. Satu lagi, Pak, ini waktunya udah boleh dari boleh. Pak Pujo. Silakan Pak Pujo. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Lazuardi Nurdin. Saya Pujo, Pak, dari Pemprov DKI. Saya mau tanya, Pak, terkait dengan penerapan terkait penerapan SMKK, Pak, di pasal 2 di paparannya Pak Lazuardi itu di penerapan SMKK pasal 2 itu di poin 6 penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 itu memuat dokumen-dokumen rancangan konseptual SMKK, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL dan RMLP. Nah, pada saat pada saat pelaksanaan
konsultansi perancangan, apakah produk ahli K3 itu yang disebutkan tadi Pak, mulai dari rancangan konseptual sampai RMLLP? Betul. Jadi rancangan konseptual SMKK. Yap. Betul, Bapak. Ini Bapak ya. Rancangan konseptual SMKK, produknya RKK, kemudian produknya lagi selain RKK, produknya RKPPL ya, ini RKPPL, RMP, RMLP, termasuk juga RMPK. Itu Bapak. Di sini sudah ada kelihatannya. Harus saya kasih lihat. Itu izin Pak Lazuari, jadi nanti produknya konsultan perancangan, di mana di situ ada ahli K3-nya menghasilkan tadi, itu sesuai dengan dokumen-dokumen itu nanti sesuai lampiran yang ada di paparan ya Pak Lazuardi ya? Betul. Sudah sesuai dengan peraturan permennya nih Pak. Jadi rencana RKPPL kontrak konsultan perancangan harus buat ya. Kemudian standar pengujian di dalam PMPM harus dibuat. Kemudian RMLLP harus dibuat. Semua dokumen dia. Nah, jangan lupa Bapak, nanti di KAK-nya muncul Pak ya. Nanti kalau Bapak nggak muncul di KAK, jadi debatable lagi nanti. Walaupun di peraturan sudah ada. Jangan lupa di KAK-nya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Lazuardi. Sama-sama. Bapak Ibu, ini nomor HP saya ya. Terakhir ini ada nomor HP. Silakan Bapak Ibu lihat nih. Ini nomor HP. Silakan. Kalau yang kurang jelas, silakan tanyakan. Tapi mohon maaf kalau terlambat menjawab ya. Karena kadang-kadang saya lagi sibuk ngajar atau sedang lagi di proyek, mantau. Kadang-kadang lupa buka itu. Ini nomor HP saya. Ya, terima kasih Pak Lazuardi. Sebelum nanti closing statement, kita persilakan dulu ke Pak Muji Santoso, Pak. Silakan. Mungkin ada dari pembahas, ada Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi pembahas, saya udah ikut beberapa kali dengan Pak Lazuardi ini, belum paham juga saya. Belum paham, sudah berubah lagi aturannya. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih aja lah kepada Pak Lazuardi Nurdin. Mungkin formulnya akan dibuat berkali-kali juga nggak paham juga saya. Pak Lazuardi berkenan untuk membuat, dan kita buatkan lagi formulnya lebih khusus lagi, misalkan peran konsultan perancangan dan mengawas dalam K3. Nah, sambil nanti kita buka banyak-banyak diskusinya ini. Banyak yang rindu dengan Pak Lazuardi Pak. Hari ini banyak teman-teman PO, PR Pak yang ikut. Siap Bapak. Karena sulit katanya menjumpai Pak Lazuardi yang sibuk ini. Jadi terima kasih Bapak berkenan membagi ilmunya. Mudah-mudahan Bapak sehat dan kita masih bisa lanjutkan kegiatan ini. Amin Bapak, amin. Ya, terima kasih Pak Muji. Jadi pada prinsipnya pertemuan hari ini mungkin singkat tapi banyak poin-poin yang bisa dapat kita tarik kesimpulan. Salah satunya bahwa tidak ada relaksasi Permen PU 21, yang ada itu relaksasi Permen PU per 14. Jadi untuk persyaratan tender yang direlaksasi. Tapi kalau di lapangan itu seharusnya ya tetap mengacu ke Permen PU 21. Kemudian terkait BPJS Ketenagakerjaan juga sudah ditegaskan bahwa di situ bukan masuk di biaya SMKK, sesuai Permen PU 10 itu sudah masuk di biaya overhead. Jadi di kontrak memang harus diminta BPJS Ketenagakerjaan itu. Kemudian dan mungkin kita akan tunggu peraturan LKPP terkait persyaratan tender atau apa itu masih relaksasi sesuai SE 22 ataukah sudah baik seperti Permen PU 10 gitu. Tapi saya yakin kalau di lapangan diterapkan sesuai Permen PU 10 mesti banyak sanggahan Pak. Bisa karena evaluasinya nggak sepaham gitu, mungkin banyak yang itu. Mungkin itu sebelum kita akhiri mungkin Pak Lazuardi bisa memberikan closing statement Pak terkait pertemuan hari ini.
Baik Pak Pardon, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan kepada saya Pak Muji. Saya senang sekali bisa bersama-sama untuk berdiskusi di dalam penerapan SMKK berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Saya mohon maaf kalau di dalam interaksi kita ada tutur kata sikap yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kalau ada memang yang dapat diambil manfaatnya itu semata-mata karena karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada saya untuk saya berikan kepada Bapak Ibu. Dan kalau ada kesalahan mungkin sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, dan kalau Bapak Ibu punya kesulitan di dalam mengaplikasikan terkait dengan pengadaan berdasarkan PM14 yang masih berlaku, silakan Bapak Ibu boleh konsultasi sama saya, begitu juga di dalam hal penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal bagi kita untuk memahami secara singkat dulu bagaimana Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, sukses untuk Bapak Ibu sebagai Pokja dan PPK, sukses kepada Pak Muji Santoso dan tim yang terus mengembangkan kompetensi bagi para penyedia jasa dan pengguna jasa lewat Muji Santoso, partner. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi sukses untuk kita semua, salam sehat. Yang ingin saya sampaikan untuk kita semua adalah sayangi diri dan keluarga kita karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tetap protokol kesehatan kita jalankan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menghindari kalau tidak diperlukan harus keluar dari rumah, kecuali kita untuk bekerja. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lazwardi. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam siang hari ini ada yang kurang berkenan. Selanjutnya Pak Muji akan mengagendakan per pokok, misalkan di konsultan perancangan terkait dengan SMKK ini. Mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.